integral ya. Kalau materi sebelumnya terakhir tentang apa tuh? Tentang teorema dasar kalkulus 2 ya. Teorema dasar kalkulus 1 tentang apa? Tentang eh, integral tak tentu ya, atau ini teorema dasar kalkulus 1 itu tentang turunan daripada integral ya. Jadi diintegralkan, diturunkan ya hasilnya sama ya. Nah, ini teorema dasar kalkulus 1. Kemudian teorema dasar kalkulus 2 yaitu tentang integral tentu ya. Dan ini yang dimaksud adalah mensubstitusi setelah diintegralkan, mensubstitusi batas atas kemudian dikurangi dengan batas bawah. Nah, kemudian kita juga sudah masuk di materi metode substitusi ya. Metode substitusi itu dilakukan dikarenakan tidak bisa dilakukan pengintegralan secara langsung ya. Kalau model seperti ini, model apa pangkat X2 kuadrat atau X kuadrat bisa langsung integralkan. Bilangan 2 saja berarti 2X ya, bisa diintegralkan langsung. Nah, ya ini kembali lagi ke materi turunan. Nah, ketika ada nilai turunan, maka integralnya juga bisa inverse, balik lagi ke nilai awalnya ya. Itu. Jadi kalau kita integral, kita bisa kalibrasi atau mengecek ulang, benar nggak integral kita ya? Coba turunkan aja gitu ya. Nah, ini. Berikutnya adalah teorema nilai rata-rata. Nah, teorema nilai rata-rata di sini digunakan untuk menghitung nilai tengah daripada suatu fungsi. Ya. Nilai tengah dari suatu fungsi di sini bisa kita lihat dari kalau pada nah, teorema nilai rata-rata. Jadi ada suatu fungsi di situ, ya. Fungsi tersebut dihitung, dicari nilai tengahnya, nilai tengah dari kurva keseluruhan di sini ya. Kalau cuma nilai tengah dari batas kanan kiri itu lebih gampang. Tapi itu dari keseluruhan fungsi ya. Kalau batas kiri, batas kanan nilai tengahnya gampang. Batas kiri, batas kanan nilai tengahnya bagi dua kan gitu ya. Kalau fungsi di Y juga sama. Yang batas bawah, batas atasnya di sini ya, bukan di sini. Di sini dikurang dibagi dua, gampang juga. Nah ini batas tengah dari keseluruhannya. Ya. Dari kiri ke kanan, dari fungsi secara keseluruhan. Jadi batas tengahnya berada dari mana? Yaitu diintegralkan dari A sampai B, ya. Nilai integralnya, itu kan di bawah kurva ini ya. Nah itu diambil 1 per B kurang A. Ya. B kurang A, yaitu ini dikurangi ini, sepernya ya. Seper B dikurangi A. Nah itu adalah nilai daripada itu tadi nilai rata-rata daripada fungsi tersebut. Nilai rata-rata daripada fungsi tersebut. Biasanya yang seperti ini dipakainya di mana? Untuk menentukan titik tengah atau titik stabilan begitu ya. Posisi bisa. Ya. Jadi kita ambil lihat dulu ke gambarnya ya sebagai simulasi. Nah, kalau kita lihat itu kan tadi, kalau kita lihat dari sumbu E kan nilai tengahnya ada jelas itu ya, berada di mana? Di nol kan? Karena dia simetri kan? Kalau kita lihat di sumbu Y juga, ini kalau kita lihat di sumbu Y ya, ini min 3 dan 3. Yang paling bawah berapa nilainya?
yang paling bawah dari min 3 ini disumbu aja. Kalau disumbu Y, yang paling bawah nilainya berapa? Nilainya 0 ya. Itu kan domain dan break ya. Ini dari min 3 sampai 3. Kalau Y-nya yang paling bawah nilainya 0. Ya. Yang paling atas nilainya adalah 9 ya. Kalau disumbu Y ya. Disumbu Y kan. Jadi ini domainnya, ini. Jadi tadi paling bawah 0, 9. Kalau kita bagi 2 juga kan 4,5 kan? Nah, itu adalah disumbu Y doang. Jadi bukan itu konteksnya. Jadi konteksnya adalah keseluruhan fungsi. Kalau keseluruhan fungsi itu berada di mana? Apa namanya itu nilai rata-ratanya gitu ya. Nilai rata-ratanya ternyata berada di Y sama dengan 3. Nah, nilai fungsi rata-rata itu disebut nilai teorema nilai rata-rata. Berada di Y sama dengan 3. Jadi mana hitungannya tadi itu ya? Sama dengan 3, 1 per B dikurangi A batas kanan dikurangi batas kiri ya. 3 dikurangi min 3 integralkan integralan dari min 3 sampai di 3. Dapatlah nilainya sama dengan di 3. 3 itu sendiri adalah nilai Y-nya. Ya. 3 itu adalah nilai Y-nya. Kalau kita lihat dari judul ataupun dari ini tadi, if function atau fungsi terintegrasi pada interval, maka nilai rata-rata dari f, maksudnya dari f dari fungsi, yang dimaksud fungsi adalah y-nya, gitu ya. Nilai rata-rata dari fungsi adalah, yang maka hasilnya itu adalah integralnya itu adalah ini 3, ini fungsi itu maksudnya. Dia nilai y-nya itu di sini y sama dengan t. Nilai rata-ratanya di Y sama dengan 3. Nah, kalau kita ingin tahu nilai X-nya bagaimana? Ya, kalau nilai fungsinya Y sama dengan 3, sebenarnya kembali lagi ke dalam fungsinya aja. Kalau Y-nya 3, X-nya berapa? Plus minus akan 3 ya. Karena S kuadrat nilainya karena S kuadrat nilainya 9 ya. Ini tadi nilainya adalah 3 didapatkan ini. Berarti kan X sama dengan S kuadrat. Berarti 3 sama dengan S kuadrat. X-nya sendiri sama dengan plus minus 43. Untuk mendapatkan nilai X-nya. Di sini disebutnya C. Kenapa C? Karena C itu satu titik. Kenapa X itu keseluruhan C titik. Maka dikasih variabel lain gitu. Dan berikutnya juga sama untuk seperti ini, integral 1 per X plus 1 kuadrat dx batas kirinya di batas kanannya 2 berarti 0,2 berarti 1 per 2 dikurangi maka pasti didapatkan nanti hasilnya seperti sepertiga ya. Dapatkan hasilnya adalah sepertiga. Y sama dengan sepertiga. Jadi balik lagi ke sini ya. Bagaimana nilai rata-rata? Satu ber B dikurangi A. Kemudian, nah ini hasilnya adalah nilai Y-nya sama dengan sepertiga. Berapa nilai C-nya? Ya disubstitusi lagi aja ke dalam persamaan. Ke dalam persamaan fx sama dengan 1 per X plus 1 kuadrat. Nah ini disubstitusi ke nilai Y di sini sepertiga.
Maka 1/3 sama dengan 1 per C plus 1 kuadrat. Atau dengan kata lain, ini bisa langsung diambil 3 sama dengan C plus 1 kuadrat. Boleh langsung ya. Dikarenakan ini sama-sama 1 per ya. 1/3 dan 1 per C plus 1 kuadrat. Jadi bisa langsung hasilnya 3 sama dengan C plus 1 kuadrat. Sehingga C plus 1 sama dengan plus minus 3. C sama dengan 1 plus minus. Kalau ini masih terlalu panjang ya. Lebih. Ada pertanyaan? Ada ya. Ya, kalau kita lihat di gambar tadi tujuannya adalah mendapatkan nilai tengah dari keseluruhan fungsi ya. Yang dikaitkan dengan C itu adalah nilai di sumbu X. Hasil daripada integral ini adalah nilai di sumbu Y. Itu aja ya. Nah, cara mengintegralkan ya standar yang sudah pelajari kemarin. Formulanya 1 per B min. Ini 1 per B min A. Kemudian berikutnya adalah fungsi genap dan fungsi ganjil. Sudah pernah di kalkulus 1 dikatakan fungsi genap dikarenakan dia ketika diinput nilai negatif daripada X, hasilnya juga sama dengan fx, sama dengan fungsi awalnya. Kemudian fungsi ganjil kalau diinputkan negatif X, hasilnya negatif daripada fungsinya. Contoh yang sederhananya adalah X kuadrat ya. X kuadrat dimasukkan negatif min X, tetap hasilnya adalah X kuadrat. Kalau X pangkat 3 dimasukkan min X, hasilnya min X pangkat 3 ya. Jadi sama dengan X itu kalau ini fx misalkan X kuadrat dan min X ketika diinput ternyata hasilnya sama dengan fx. Misal kemudian sama dengan fx. Maka ini dikatakan fx sama dengan X pangkat 3 kalau diinput min X hasilnya min X pangkat 3 sama min X pangkat 3 min fx. Nah ini baru dikatakan ganjil. Kalau nggak memenuhi keduanya maka bukan genap, bukan ganjil. Nggak berlaku model ini. Ya gitu aja. Ya. Makanya nggak ketemu ya. Genap, ganjil, atau bukan keduanya. Semuanya ada premisnya, ada peluangnya. Semua ada peluang ya. Nah, kalau bukan keduanya ya intinya nggak berlaku ketentuannya ini kan nggak ada tujuannya ke sini ya. Kalau dia fungsi genap tadi artinya dia simetri kanan dan kiri kan? Ya, karena dia simetri. Kalau ada kita menghitung luas atau menghitung integral yang nilainya dari min A sampai A, contohnya ada apa? Dari 5 sampai dari min 5 sampai 5, bilangannya sama dari min A sampai A. Maka kita sama juga dengan menghitung dari min A sampai 0 ditambah 0 sampai A. Sama dengan nanti kita cukup menghitung satu saja ini dikali 2. Nah, karena sama ya, itu tujuannya tuh ke sana salah satu. Ini kan kalau luas di sini ya sama karena ini. Jadi menghitung 2 ini cukup 2 kali 0
sampai A, F, X, D. Gitu ya. Itu tujuannya ke sana. Ciri ya. Itu kalau matematika filosofi seolah-olah memang nggak ada sambungnya. Sebenarnya semua itu terkait kok. Ya, antara yang dikatakan apa ilmu sosial, kemudian ilmu sains ya, ilmu saintifik ya. Karena ya kita nggak bisa menghilangkan itu. Segala sesuatu itu kan di-create antara kepastian dan ketidakpastian ya. Ya kan? Antara kepastian dan ketidakpastian. Mau ujian nasional pasti gitu jadwalnya ya. Ternyata udah ganti menteri nggak ada ujian nasional hilang ya. Jadi itu nggak ada yang antara kepastian dan ketidakpastian. Jadi semua peluang itu di dibicarakan di create ya. Gitu. Yang pusing kan yang memang nggak ada gitu ya kayak yang sekarang terjadi ya. Ya. Jadi didatangi misalkan ke Solo, ternyata nggak ditunjukkan. Tunjukkannya ke orang orang lain. Nggak boleh dipoto, nggak boleh video, ya. Bawain ke pengadilan. Di pengadilan nggak dipanggil sama hakimnya, ya sama aja. Mutar aja di situ ya. Nah, tapi ya karena kita cerdas gitu. Kalau masalahnya kan gitu ya. Ada orang cerdas bisa di yang cerdas diri yang sendiri. Ada orang cerdas ya. Dia nggak bisa di. Nah, yang kedua, yang metode yang ganjil, musik ganjil tadi, ini kan ada dari kiri dan kanan juga. Ini tidak, kalau kiri kanan tidak simetri ya, dia simetri dengan titik tengah. Ya, kalau lihat kan titik tengah kan simetri kan. Cara lihat simetri dengan titik tengah. Coba. Nah, simetrinya kan di sini. Simetri dengan titik tengah. Kalau simetri dan titik tengah atau fungsi ganjil, maka dia secara integral itu saling menghilangkan. Di sini positif, di sini negatif, di jumlah habis nol. Gitu, kan? Di sini negatif, ini positif, di jumlah habis nol. Gitu. Jadi kalau ada integral dari min A sampai A f x dx, maka ini pasti hasilnya nol. Kalau fungsi ini adalah kalau fungsi itu genap tadi dua kali dari 0 sampai A. Itu salah satu ini. Ini kan semua itu kan ciri sebenarnya. Kita nggak tahu ganjil atau genap sebelum kita uji. Kita nggak tahu ijazahnya asli atau belum sebelum kita tahu. Ya kan? Jadi kita bisa menilai seberapa ini ya, seberapa dalam kerusakan suatu bangsa itu dari situ. Coba teman-teman ini ya, maksudnya kita berjuang sekolah, bayar uang kuliah ya, dapat ijazah gitu kan, ini dapat kompetensi keterampilan ya, ternyata ada yang kuliah di UI, nah ya jadi dokter kan, ya berapa bulan atau berapa setahun udah jadi dokter, ya kan? Cari sendiri aja. Ya kan? Ya gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa kalau kita pinter, ya itu belum tentu menyelesaikan masalah, ya. Belum tentu menyelesaikan masalah, ya. Malah menambah masalah baru dan lebih mengerikan orang pintar yang berbohong daripada orang yang bodoh yang berbohong. Orang bodoh berbohong nggak bisa bohong, dia nggak bisa bohong, nggak ada ininya. Tapi orang pintar punya peralatan,
untuk berbohong itu kecerdasan. Kecerdasan apa? Kecerdasan logika, ya kan? Bisa merekayasa, punya kemampuan programmer kalau orang pintar. Ini lebih lebih ngeri orang pintar bohong. Itu waktu pemilu kan banyak dukung Anies kan. Saya lebih ngeri kalau Anies tuh jadi pembohong gitu. Ya, saya lebih takut kalau Anies itu jadi pembohong, bukan saya berarti nuduh dia bohong, karena dia pintar misalnya itu. Kalau Jokowi mah udah pembohong dari sananya. Maksudnya bisa bisa kita apa lihat rekodnya. Saya lebih lebih lama hidup dari teman-teman. Maksudnya dari 10 tahun lalu pemilu itu saya udah kan dia apa namanya si rektornya sendiri kan bilang alumni, masa nggak malu alumni kayak gitu, alumni UGM, alumni ULBI aja kalau disuruh ngomong di depan bisa ada ide ya, masa alumni UGM kayak gitu. Harusnya rektornya malu tuh kalau alumni UGM itu nggak berkualitas. Ya orang ini bilang nggak berkualitas, nggak ada ini ya, ide yang nggak ada pasti. Saya suruh mahasiswa ULBI itu ngomong di depan, anak BEM atau siapa, nggak tahu yang di kelas ini saya ngomong di depan. Ya. Jadi mempermalukan alma mater sendiri itu dengan cara seperti itu aja cukup gitu ya. Nggak usah nggak usah yang apa, yang aneh-aneh yang lain itu salah satunya. Sebenarnya simple aja. Orang nggak punya ijazah hina nggak? Nggak hina. Ya, Anda nggak sekolah nggak hina loh. Bahkan bisa jadi presiden. Tapi yang hina itu adalah nggak sekolah bilang sekolah. Ya kan? Kalau Megawati juga tamatan tamatan SMA nggak sekolah nggak ada tuh maksudnya sampai sekarang nggak apa-apa. Ya kan? Megawati itu tamatan SMA sekarang tapi orang tetap menghormati mantan presiden. Ngapain kita ngaku-ngaku gitu ya? Gitu. Saya aja bilang kalau saya diangkat dari rektor saya nggak mau. Saya bilang nggak mau, beda cara ngomong orang S2 sama S3 nggak masuk. Ya, Anda ngomong sama S1 sama orang nggak sekolah nggak masuk. Ya, kalau orang sekolah SMA sama nggak sekolah SD nggak masuk cara ngomongnya. Bahasan sedikit nggak usah terlalu ke sana ya. Ya nggak percaya ya ini aja sendiri ya. Kita bilang mindset, kita bilang konsep juga mereka yang penting kerja, yang penting ini buat sendiri. Sejarah itu dunia. Kenapa Indonesia itu sulit maju ya. Nah, jadi nggak ada yang mencoba memperhatikan kita sebagai sebagai anak bangsa yang punya potensi besar ya. Negara kita itu kan negara besar ya, tapi ininya tuh mentalnya kerdil ya. Kenapa bilang negara besar? Kenapa? Kenapa Indonesia itu negara besar? Jawa Barat aja lebih besar dari Eropa ya, ya kan? Jumlah penduduknya, sumber dayanya. Tapi mentalnya kerdil itu aja nggak berani bilang kan. Itu. Kalau orang lain yang mengatakan orang lain mau berbohong itu biasa, orang lain orang nggak sekolah. Kalau rektor yang ngomong, rektor itu akademik, jabatan akademik ya. Kayak saya dosen akademik. Kalau akademik itu dinilai apa tuh salah satu? Salah cara cara membuktikan itu apa? Cara cara ininya adalah silakan Pak. Di Jadi kalau rektor kalau membuktikan sesuatu itu ya tunjukkan aja, ya kan? Tunjukkan kalau kita sekolah itu apa? Ada ada ijazah, ada transkrip. Orang masih masih ribut sama ijazah. Padahal transkripnya nggak ada yang nanyain, masih ya dari KKN segala macam.
Berikutnya integral periode dari apa nih? Fungsi periodik ya. Periodik itu berulang. Kalau dia berulang, maka integralnya juga bisa dianggap nilainya sama kalau dia di batasannya diganti sejumlah periodiknya, digeser sejumlah periodiknya ya. Ya ini bahasa lain ya dari ini ke sini secara batasannya geser sejumlah periodik seperti ya. Maka ini kan gambarnya sama kan? Ini juga periodiknya. Nah, jadi integral di sini sama dengan di sini. Itu aja yang berkaitan dengan teorema nilai rata-rata ya. Berikutnya adalah aplikasi daripada integral. Ya. Oke, berikutnya adalah aplikasi integral seperti yang pernah dibahas sebelumnya, yaitu area di bawah kurva yang dibatasi oleh fungsi ya, batas kiri, batas kanan, atau ditulisnya X sama dengan A, dan X sama dengan B, dan Y sama dengan 0, yang batas bawah ini ya. Y sama dengan 0. Nah, ini keempat batasannya ya. Keempat batasannya yaitu Y sama dengan 0, X sama dengan A, X sama dengan B, dan fungsinya. Ditulis dalam bentuk integral dari A sampai B, fx d. Berarti ini kurvanya, wilayah di bawah kurva, batasnya di Y sama dengan 0, kiri kanannya X sama dengan A. Itu ya. Atas dikurangi bawah. Kalau dia punya dua kurva. Ini kurvanya, fungsinya adalah X pangkat 4 kurang 2X pangkat 3 plus 2. Batas kirinya X minus 1. Batas kanannya X sama dengan 2. Y sama dengan 0 biasanya nggak ditulis, kita langsung ya. Yes. Nah, maka dari min 1 sampai 2 ini fungsinya diterapkan terhadap dx. Jadi di bawah kurva X terhadap X ini ya. Maka diintegralkan terlebih dahulu, baru disubstitusi bagian atas ini ya, 2 pangkat 5 dikurangi bagian bawah hasilnya negatif. Sudah? Bisa dipahami? Apa? Ya, langsung aja. Ini sama seperti integral tentu ya sebelumnya ya. Yang punya batasan, hanya aplikasi pada integral itu perlu dicek dia berada di atas kurva atau di bawah kurva atau di bawah sumbu X. Ya. Jadi apakah ini berada di atas atau di bawah? Kalau di atas dia positif, kalau di bawah dia negatif. Ya, maka berikutnya adalah ini. Daerah di bawah sumbu X. Nah, kalau tadi di atas,
sekarang di bawah sumbu E. Karena ya kan kurva ini. Ini persamaan. Kurvanya kan macam-macam ya, sesuai dengan soal atau sesuai dengan gambar kurvanya apa. Tuh. Kalau ini kan ini ya. Kalau di materi kan ditulisnya tadi efek kan. Efek itu maksudnya ya semua fungsi ya. Belum jelas fungsi yang mana. Nah, kemudian yang ini efeknya kalau bentuknya seperti ini kita tinggal diintegralkan, integral tentu begitu. Nah, karena kita menghitung luas, integral tentu itu perlu dicek yang mana bagian atas kurva, mana yang bagian di bawah kurva. Karena kalau di atas kurva dia positif, tidak ada masalah. Sama seperti integral tentu biasa. Ya. Ini sudah ada gambarnya di atas kurva, di atas sumbu X semuanya. Nah, masalahnya adalah yang terjadi kalau kurvanya di bawah sumbu E. Di bawah sumbu E, sudah pasti kalau diintegralkan hasilnya negatif. Sedangkan kita ingin mencari luas yang ini. Ya kan nggak masuk. Masa luasnya negatif kan? Maka dikali dengan negatif. Dilakukan perkalian dengan negatif 1 untuk wilayah di bawah sumbu E. Jadi kalau kurvanya di bawah sumbu E, dilakukan perkalian dengan min 1. Min dari min 2 sampai 3, 2 sampai 3, fungsinya tetap X2 per 3. Sebenarnya logika tadi itu yang atas dikurangi yang bawah juga tetap. Yang atasnya itu di sini, yaitu fungsi X sama dengan 0. Ya. 0 dikurangi ini kan sebenarnya. Jadi hasilnya nih, 0 dikurangi 5, berarti min 5. 0 dikurangi fungsi ini. Yang atas dikurangi yang bawah. Berikutnya, untuk kurva yang ada bagian atas dan bagian bawahnya, maka dilakukan pemisahan. Kalau persamaannya sendiri ditulis dalam bentuk nilai mutlak, maksudnya adalah nilai yang harus selalu positif. Kalau persamaan yang tanpa nilai mutlak seperti ini, X pangkat 3 dikurangi 3X kurang X plus 3, maka ketika di sketch gambarnya, ini yang di atas sumbu X, ini yang di bawah sumbu X, maka dilakukan pembagian X ini. Gitu ya. Jadi karena kurvanya ada yang di atas ada yang di bawah, untuk menghitung luasnya mesti dipisah. Kalau kita nggak menghitung luas, ya menghitung nilai integralnya, ya pasti hasilnya akan berbeda. Ya, kalau di buku tuh ada yang dihitung itu dulu nilai integralnya. Nah, di sini terlihat bahwa yang menjadikan kurvanya dia negatif atau positif, titiknya kan titik X sama Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 atau disebut dengan akar persamaan kuadrat, akar ini penyelesaian ini ya, yang teman-teman cari di metode numerik, yaitu titik-titik ini. Titik-titik ini yang menyebabkan dia berganti tanda, negatif, positif gitu. Nah, sebenarnya kita tahu dari pangkatnya. Ini pangkat 3 nih. Berarti kemungkinan ada 3 titik tuh yang menyebabkan dia berganti tanda. 1, 2, 3. Persamaan pangkat 2. Kemungkinan 2 titik yang menyebabkan dia berganti tanda.
yaitu kalau pangkat 2 ya kurvanya ini di titik ini awalnya positif ya. Positif itu di sumbu Y-nya ya. Kalau di sumbu X ini nggak tahu harus benar yang mana. Kalau saya ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kita nggak bicara di sumbu X-nya. Sumbu Y yang ini positif, ini negatif, ini positif. Jadi itu yang menyebabkan dia luas kurvanya itu positif dan negatif harus dipisahkan berdasarkan tadi di sumbu ya batasnya tuh sumbu X ya. Nah, kita harus tahu titik X berapa sehingga dia nilai Y-nya itu positif atau nilai Y-nya negatif. Ini positif semua, nilai Y-nya ini negatif semua. Baru kemudian dilakukan pemisahan. Nah di sini dari soal dulu, mulai dari soal dulu. Dia maunya berapa? Dari -1 sampai 2. Jadi tandai dari -1 sampai 2. Mana yang positifnya? Dari -1 sampai 1. Mana yang negatifnya? Dari 1 sampai 2. Berarti ini 1 integral sendiri ditambah negatif 1 integral sendiri. Gitu ya. Ini 1 integral sendiri ditambah negatif langsung di sini negatif ya integral dari 1 sampai ya. Kalau hitungan silakan ya, itu sendiri saya nggak. Silakan, ada pertanyaan? Ya. Jadi itu case yang pada kurvanya sendiri ada yang wilayah di atas dan di bawah kurva sumbu X ya. Di bawah sumbu X. Ya. Kalau kurva ini ya, biasa mana? Berikutnya adalah ini udah tadi ya. Ya. Saya duplikat dulu ya. Nah, berikutnya adalah dua kurva. Di antara dua kurva. Nah, di antara dua kurva dia langsung saja di atas dikurangi yang bawah. Termasuk kalau dia berada di bawah sumbu X juga. Jadi kurva yang atas dikurangi kurva yang bawah langsung. Contohnya ini. Ya. Langsung. Oh, sorry. Ya. Ya, kalau dia kurvanya juga melewati sumbu E, ya. Kalau kita mencari luas di antara dua kurva, itu nggak perlu membedakan yang mana yang di bawah sumbu X, mana yang di atas sumbu X. Kalau di antara dua, ya, itu langsung aja di atas dikurangi yang bawah. Ya. Kemudian, nah ini contohnya, kalau di antara dua kurva, yang atas dikurangi yang bawah. Bisa berganti kan? Yang itu ya. Awalnya fungsi Y sama dengan 2X kurang X kuadrat di atas. Y sama dengan X pangkat 4 di bawah. Sampai di titik ini kebalikan ya. Berubah. Ini adalah titik potong kedua fungsi. Cara mencari titik potongnya bagaimana? Menyamakan nilainya. Ya. Di sini nilai apa yang sama? Nilai X-nya sama, ya kan? Nilai Y-nya sama. Ya, terbebas kita mau menyamakan nilai apa? Mau menyamakan nilai X atau mau menyamakan nilai Y di situ.
Menyamakan nilai X atau menyamakan nilai Y? Coba. Ini misalkan X pangkat 4. Y sama dengan X pangkat 4. Yang paling mudah, kita samakan nilai Y-nya. Karena udah Y sama dengan ya. Jadi X pangkat 4 sama dengan 2X dikurangi atau X pangkat 4 plus X kuadrat kurang 2X sama dengan ya. Itu kalau kita mau menghitung nilai ini ya. Ya, di X berapa dia nilainya sama. Artinya dia pasti berpotongan di situ. Di mana lagi dia berpotongan? Di sini kan? Ya. Boleh nggak kita faktorkan? Boleh. Caranya gimana? Ya nambah aja. Ya kan? X kuadrat X pangkat 4 tambah X kuadrat kurang 2X. Berapa nilai yang hasilnya 0? Dia sama dengan 0 kan? Kalau kita nggak mau memfaktorkan, karena kita kan mau cari ini, mau cari titiknya ini, ya kan? Berapa sih titiknya? Coba satu lah, satu tambah 1 dikurangi 2, 0 juga, ya. Itu dipotongnya. Ada nggak titik potong lain? Kemungkinan ada. Ya nyoba. Kalau nggak mau nyoba, bagaimana ya? Ya difaktorkan, betul tadi, ya. Ini X pangkat 4 tambah X kuadrat kurang 2X. Sudah pasti dia salah satunya 0. Tadi X difaktorkan, berarti X pangkat 3. Satu lagi, tambah X dikurangi 2. Ya kan? Ini udah nih, X sama dengan 0 kan? 1. Kemudian, X min 1 sudah. Ya, bagi aja sama X min 1 ini. Ya kan? Mau cara manual juga bisa. X pangkat 3 tambah X kurang 2 bagi dengan X min 1. Dapat titik lainnya. Ya. Jadi saya nggak kerjakan ini karena tujuannya kita menyelesaikan integral ini sudah ada batasannya 0 dan 1. Berarti integral 0 dari 1 dari 0 sampai 1 batas fungsi yang di atas yang ini yaitu 2x kurang x kuadrat dikurangi yang bawah yaitu x pangkat itu x pangkat ya, yang atas dikurangi yang bawah. Ya, ulangi lagi, integral dari 0 sampai 1, ini 0 sampai 1 batasnya, yang atas 2x kurang x kuadrat, yang ini dikurangi yang bawah, yaitu x pangkat 4. Kalau kita mau dapatkan integral yang ke kanannya, yang lebih dari 1, maka harus dibalik, x pangkat 4-nya di atas, 2x kurang x kuadratnya di bawah. Berarti integral dari 1 sampai 2 misalkan, itu ya, x pangkat 4 dikurangi dalam kurung 2x kurang x kuadrat. Gitu ya. Nah, sekarang tadi integral terhadap sumbu x ya. Terhadap sumbu x itu adalah kurva di bawah kurva terhadap sumbu x ya. Nah, kalau dilihat di sini oke di sini ya. Ya, saya kembali ke buku dulu sedikit. Nah, kalau diambil terhadap sumbu x, nah lihat. Yang atas dikurangi yang bawah. Ini saya nggak, oh itu sudah ada belum ya? Asal udah ada tadi. Ya, ininya belum ada ya, lewat ya. Jadi udah saya copy. Masukin dulu ya. Nah, ini integral terhadap sumbu x. Coba perhatikan integral terhadap sumbu x. Yang atas dikurangi yang bawah. Fungsinya y kuadrat sama dengan 4x.
4X kurang 3Y sama dengan 4. Nah, lihat cara tekniknya itu, fungsi itu kan ditulisnya tadi yang atas dikurangi yang bawah. Fungsinya terhadap dx yang tadi ya, yang awal itu. Nah, ini terhadap dx. Ini adalah fx. Apa maksud fx itu? Y sama dengan. Jadi fungsinya tuh harus y sama dengan. Ya, ini diganti y sama dengan. Nah, kita lihat lagi. Nah, y sama dengan x pangkat 4 kurang 2x pangkat 3 plus 2 kan? Dipindah di sini semua. Y-nya nggak ikut. Memang y itu sama dengan fx. Jadi yang diambil itu yang ini. Ya. Kalau ada y di sini, sedangkan di sini kita dalam dx, itu biasanya salah tuh. Ya. Kalau dalam bentuk integral menghitung luas. Ya. Kan terhadap dx, berarti fungsinya di sini semuanya adalah dalam bentuk x. Ya. Semua dalam bentuk x. Ya. Kita lihat lagi. Y sama per 3 kurang 4. Jadi yang diambil ini ya y sama dengan f. Kan y sama dengan f ya. Jadi yang diambil ya ini ya. Jadi per 3 dikurangi F. Berikutnya ini juga yang diambil sama fungsinya y sama dengan pangkat 5. Jadi sama di fungsi dan integralnya terhadap dx. Oke, sekarang kita lihat ini dulu. Nah, kalau diambil integral terhadap dx, ya, yang terjadi adalah yang atas dikurangi yang bawah. Yang atasnya yang mana? Ini integralnya dari 0 ya. Kalau integral terhadap dx dari 0 ya sampai ya. Ini fungsinya. Ya. Coba buat yang atas dikurangi yang bawah. Fungsinya yang atas dikurangi yang bawah. Ini bukan data awalnya satu Pak. Apa? Ini batas bawahnya bukan yang satu Pak. Nah, itu kan kamu mindsetnya masih di sumbu Y-nya kan? Gitu lagi. Cara apa gitu. Ya. Clean semua. Mindsetnya masih di sumbu Y. Masih. Kalau integral terhadap dx dia sepaket. Batasannya juga di sumbu x, fungsinya juga x, dan intinya dx. Ya. Integralnya dari 0 sampai 4. Ya. Nah, ini ya. Integralnya dari 0 sampai 4 ya. Batasnya. Tapi si 3 ini
Gimana? Kalau yang ini ada bisa dikasih sama buatannya. Kalau yang sebelumnya yang di Ya intikan Y sama dengan ya. Y sama dengan Fx ya. Ya ini dx, dx. Yang tadi dx juga kok. Belum masuk. Itu kan di situ ya. Belum diajarin yang di itu kan. Ini kan disuruh terhadap dx kan. Nah, rumit ya. Ya, silakan duduk. Jadi kalau integral terhadap dx itu batasannya adalah dari 0 sampai 0. Ini sepaket batas atasnya juga ini fungsinya juga harus dalam bentuk x semua, ya kan? Atau y sama dengan f gitu ya kan? Kan begini dong. Ini pasal lainnya y sama dengan k, ini y kuadrat x ubah dulu jadi y sama dengan plus minus akar. Nah, ini 3y kita ke kanan ya. 3y sama dengan 4 dikurangi y sama dengan 4 dikurangi 4x per baru yang atas. Yang atas dikurangi yang bawah dari mana? Ini kan integral dari 0 sampai 4 fx. Nah, yang atas dikurangi yang bawah. Mana yang atasnya? Yang ini. Ya, cuman sampai di sini doang. Yang atas dikurangi yang sebelah sini sebelah situ dia fungsi sendiri. Ya. Yang atas dikurangi yang bawah. Rumit ya? gimana berapa? Kenapa bisa? Ya. Itulah makanya kita tuh mudah dirampok ya. Mudah dirampok secara resmi kan. Bank Senturi, Bank BLPI, duit di bank sekian triliun jelas ada ininya, ya kan? Uangnya di situ, mana? Ya kan? Semua BLPI, Senturi, segala macam. Ya, orang-orang cerdas lagi yang ininya dirampok di depan mata, nggak kelihatan, bisa. Yang atas dikurangi yang bawah. Oh ya, integral 0 sampai 4 fungsinya itu harus yang atas dikurangi yang bawah. Tapi kita lihat fungsinya nih. Tuh. Ini kan yang atas. Ini yang bawah. Ya kan? Yang atas dikurangi yang bawah itu cuma sampai sini. Ya. Yang ini dia fungsinya sendiri. Ya kan? Betul nggak? Kalau ini penentu atas bawah yang mana? Ini kan? Garis tegak ini ya. Penentu atas bawah kan? Kalau di sini kan sendiri dia lebih. Yang di pinggir ini. Benar nggak? Banget sini ya.
Nah, udah kelihatan belum? Ya? Udah kelihatan belum? Saya bikin lonjong. Itu yang sendiri kan? Yang sendiri, ini yang atas. Dikurangi yang bawah. Ya kan? Hanya berlaku di sini doang dia. Sampai sini. Ini dia sendiri. Oh, dari penentunya itu mana? Garis. Yang atau yang ada kotak yang Kan penentunya itu garis tegak. oh yang kotak warna itu. Garis tegak ini. Ya. Dari kurva ya. Kita bisa bedain yang atas yang bawah ya. Jadi yang sebelah sini itu bukan yang atas dikurangi yang bawah. Pertanyaannya lagi. Yang di sudut sini fungsinya apa? Ditulis dalam bentuk apa? Ini saya tulis yang sebelah kanan ya. Batasnya dari berapa nih? Seperempat ya. X-nya seperempat ya. Berarti ini dibagi dulu. Yang bagi dulu ya. Dari 0 sampai seperempat. Yang ini dari seperempat sampai 4. Nah, ini udah jelas nih yang atas dikurangi yang bawah. Tapi fungsinya apa? Y sama dengan plus akar 4X. Satu lagi. Y sama dengan 4 dikurangi 4X per yang atas dikurangi yang bawah. Berarti akar 4X dikurangi 4 per 4X per ya, udah ya, ini selesai dulu. Ya, ini batasnya. Ya, ini yang atas dikurangi yang bawah. Ya, ini dia fungsinya sendiri. Nah, coba tulis ini. Tulisnya apa di sini? Ini kan ada ya. Ya, coba. Di sini tuh. Apa tulisnya? Nah, itu Clean habis ya? yang berat Hilang semua ya? yang sebelah kan Pak. Ah, Udah kelihatan ya ini gambarnya? Batasnya berarti dari berapa? Dari 0 sampai sekarang fungsinya. Nah, ini B ya tetap ya. B coba pilih apa? Aman. Nah. Apa lagi? Saya mental. Saya belum minum. Kan itu belum sih. Nah, coba buat. Coba fungsinya. Apa fungsinya?
Nah, tulis. Oh, mana mau tulis? Mau bisa nggak nulis gimana? Coba Fazli, coba Fazli. Bukan, nah, nih, mau coba dilihat mama ini, ya. Batas fungsinya itu yang di tonjolan itu apa? Atas fungsinya mana? Yang bagian atas dikurangi yang bawah. Sekarang kalau saya tanya batas fungsi secara aljabar, karena secara gambarnya nggak bisa melihat, nggak akan bisa menghitung secara aljabar. Kalau fungsinya batasnya di situ tuh, dx1/4, gimana cara memisahkannya secara aljabar? Fungsi yang 1/4 tuh, ini kan nggak ada nih gambarnya. Y kuadrat sama 4x dan 4x kurang 3y sama dengan 4. Gimana kalian bisa memisahkan antara yang atas sama yang bawah? Yang pertama dicari titik temunya kan? Kalau titik potong di sini, titik potong yang kedua sini kan? Ya kan titik potongnya. Setelah tahu titik potong itu, baru tahu yang mana yang atas dan mana yang bawah titik potong ini. Cara mendapatkan titik potong ini bagaimana? Dengan menyamakan tadi kan? Apa nilai yang sama di situ? Hmm? Nilai 1/4-nya atau nilai -1-nya? Bagi kedua fungsi tersebut. Ini fungsi ini, yang bawah. Nilai 1/4-nya atau nilai -1 yang sama? Hah? Nilai 1/4. Di sini 1/4 -1 punya siapa? Punya ini. Ya. Kemudian 1/4,1 punya siapa? Ya kan? Punya ini dan ini juga punya 1/4 -1 dan 1/4,1 punya dia dua-duanya. Ya. Titik ini dua-duanya punya dia, ya kan? Titik ini doang punya di, ya kan? Sehingga untuk mengetahui dia yang mana yang atas dan yang mana bawah, ya tadi di X sama dengan 1/4, Y sama dengan, ya betul, X sama dengan 1/4. Ini atas kurangi yang bawah. Sebelah sini lihat lagi, kan nggak ada hubungannya sama fungsi ini kan? Nggak dipakai lagi. Jadi tinggal fungsi ini. Nah, buat saya di sini apa? Apa Patrick? Ya, apa ya? Fungsinya? Dia apa? Patrick? Coba, apa fungsinya? Jadi,
Ini bisa kita yang atas dikurangi ya, yaitu akar 4x dikurangi negatif akar 4x ya. ya. Yang atas dikurangi yang bawah ya. Ini yang atasnya, ini yang bawahnya. Ya. Nanti kalau misalnya kita Gimana? si mereka bilang si Yang apa? Yang mana? Yang mana? si kita ini keluarga gimana kalau tergantung ya kita mana sih jadi kepala itu Terus udah berulang yang dikasih tahu ya. Ini batasnya, ya. Ini fungsinya. Yang atas dikurangi yang bawah. Kamu mau ngambil yang mana lagi? Dan dasarnya apa? Ini batasnya dari mana ke mana? Dari 0 sampai 4. Ini 0, ini 4. Kan gitu ya? Dari 0 sampai 4. Itu kan awalnya gitu. Dari 0 sampai 4 fx dx. Nah, belum tahu tuh fungsinya. Fungsinya yang mana? Ada dua nih. Yang atas dikurangi yang bawah. Cek dulu. Apakah dia atas semua atau enggak? Karena bisa ketemu kan begini. Tadi itu kan? Ya kan? Dari 0 sampai 4. Bisa aja sampai 2 di sini. Ini awalnya dia di atas. Setelah 2 dia jadi di bawah. Ini awalnya di bawah. Dx. Setelah 2 dia berarti yang atas dikurangi yang bawah mana? Awalnya kita tulisnya 0 sampai 4. Kan gitu kan? Efek dx kita belum tahu fungsinya. Kemudian kita cek yang atas yang bawahnya. Ya kan? Berarti karena ini dari 0 sampai 2, cek atasnya di sini. Ini F misalkan. Berarti F dikurangi G. Ya. Kemudian setelah dari sini, dari 2 sampai 4, G. Ini kan G ya. Ini F. G dikurangi. Ini F. Yang atas dikurangi yang bawah. Silakan ada pertanyaan lagi? Jelas ya? Oke. Kalau sudah, ada momen tertentu itu sulit integral terhadap DD. Baru maka alternatifnya adalah terhadap DY. Hasilnya juga sama. Ya. Mau dibawa kemana-mana juga hasilnya sama. Ya. Mau dibawa ke pengadilan hasilnya sama. Mau di rumahnya juga sama. Ya kan? Mau di rumahnya sendiri, mau tinggal ditampilin gini, mau dibawa ke pengadilan, hasilnya sama. Yang susah itu nggak ada. Apa yang mau ditampilin? Karena nggak ada. Itulah bingung mau nampilin apa. Ya. Kalau nggak ada, gitu ya. Ya kalian sudah kuliah, ya kan? Makanya kalian udah kuliah berarti
levelnya udah, nah, maksudnya udah ada contohnya, yang nggak ada pun bisa gitu. Nah, kalian yang udah ada, berarti bisa. Nah, perspektifnya diganti apa? Oleh terhadap dx, jadi terhadap y. Apa itu? Kanan dikurangi kiri, ya. Yang kanan dikurangi kiri. Ya. Ini masalahnya nih, Dan. Nah, rumit kan? Tuh. Ya kan? Kanan dikurangi kiri, atas dikurangi. Ya. Ayo. Sama tuh. Yang atas dikurangi yang bawah. Cuman perspektifnya tadi kanan dikurangi kiri. Perhati. Coba perhatikan. Atas dikurangi bawah. Ya kan? Batasnya di mana? Ini. Ya kan? Coba lagi. Itu Pak, yang segitiga. Nah, Itu crop sebelah kiri. ini ya. Ya. Nah, tadi ini juga. Alhamdulillah bisa. Nah, ya kan? Integral terhadap dy atau ini horizontal slicing, disebutnya dipotongnya secara horizontal. Ini dibetulin, ya. Kemudian digunakan limit, ya, seperti itu di numerik, ya. Maksudnya itu integral terhadap dy maksudnya. Ini numeriknya ini, ya artinya yang kanan dikurangi yang kiri. Kanannya apa? Kanannya adalah fungsi, ya, x sama dengan. Kalau tadi integral terhadap fx, kalau terhadap dy sama integral terhadap dy begitu. Ini juga menjadi fy, atau bahasa lainnya adalah x sama dengan batasnya juga y sama dengan y sama dengan berapa nih? 1. Y sama dengan berapa? 4. Ini x sama dengan apa? 3y plus 4 per 4. Kan yang kanan ya dikurangi kiri. Kirinya mana? Integral dari min 1 sampai 4 ini y semua sepaket, nggak ada x-nya, ya. Nggak bisa x ke y, ya. Bawa bilangnya bawa pengadilan, udah ada yang dibawa ke pengadilan. Siapa itu? Bambang Pri dan Wisnu. Tiga orang dari penjara. Kok bilang nggak berefek? Ya. Orang udah di penjara, udah berapa tahun di penjara gara-gara dia. Ya. Tapi belum muncul.
Ya, Anda nggak punya ijazah nggak apa-apa, jangan menjadi presiden itu kan selesai. Itu masalahnya begitu. Bukan bukan apa? Benci Pak Jokowi apa lagi? Barisan sakit hati. Ya sakit hati. Saya sakit hati. Saya bilang Indonesia punya utang 8.000 triliun. Siapa yang mau tanggung jawab? Kalian nggak akan ngerasakan ya bagaimana ada seorang ibu misalkan dia bunuh anaknya karena nggak bisa ngasih makan anaknya karena dia nggak punya uang cuma sekedar buat makan. Eh, Makanya nggak gemes gitu nggak bilang. Ada orang bunuh diri gitu kan, nggak punya uang, nggak punya pekerjaan. Itu salahnya Pak Jokowi ya, bukan salahnya Pak Jokowi ya hidupnya kalau nggak punya kemampuan mundur ya di situ. Ada orang lain yang mau memikirkan kita gitu ya. Orang Indonesia itu sabar-sabar loh. Bayar pajak bertahun-tahun, nggak ada yang protes. Udah meninggal pun masih ada tuh bayar pajak motor, pajak mobil ya. Karena motor sama mobil kan nggak meninggal ya. Betul ya? Motor sama mobil kan nggak meninggal. Orang udah meninggal, masih ada pajaknya. Bayar pajak kendaraan, bayar pajak ini, pajak makanan ya. Makanan bayar. Sabar, orang Indonesia itu sabar. Bayar. Belum. Oke, itu terakhir nih. Nah, ini ya sampai nomor berapa? Nomor 6 aja ya. Tugasnya sampai nomor 6. Buat fungsi integralnya ya. Jadi saya cari di WOC belum ada. Ya, ini ya di ini integralnya juga nggak apa-apa. Ini kan yang atas gampang ya. Atas bawahnya nggak ada. Berarti dari -1 sampai 2 atas. Ini yang atas dikurangi yang bawah dari ini sampai sini. Yang ini apa? Itu kan negatif. Kemudian dari -3 sampai ini dari sini sampai sini juga sama langsung. Cuman di sini dihitung dulu berapa. Ya kan? Samain dulu yang ini Y-nya. Nah, yang ini juga sama. 56 nih sama. Nah, yang nomor 7 juga bedain. Ini karena satu kurva, bukan 2 ya. Ini satu kurva, maka dibedain yang mana negatif, yang mana positif. Yang ini dari min sekian sampai sekian atas dikurangi bawah. Kayaknya nggak usah banyak deh, nanti saya pilih dulu yang khusus saja. Ya. Ya. Silakan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah ya, silakan. Tidak ada apa? Telepon. Siapa? Ya. Udah ada jam ya. Gak